Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pila Sapira dari kelas 4C Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang desain produk. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Jadi, dapat dijelaskan bahwa produk adalah sesuatu yang dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu atribut produk. Menurut Pandi Tijiktono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk juga meliputi merek, kemasan, pembelian label. Yang pertama yaitu merek. Menurut Kotler, merek adalah nama istilah simbol atau lambang dengan warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Yang kedua yaitu kemasan. Menurut Kotler, kemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perencanaan atau pembuatan wadah atau membungkus suatu produk. Yang ketiga yaitu pemberian label. Label menurut Kotler adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Siklus hidup produk, perancangan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut. Perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat yaitu yang pertama tingkat paling dasar, yang kedua tingkat produk aktual, yang ketiga tingkat produk tambahan. Klasifikasi produk dibagi menjadi dua. Yang pertama produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Yang kedua yaitu produk shopping. Produk shopping adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian, mutu, harga, dan gayanya. Produk shopping dapat dibagi menjadi dua, produk shopping homogen, produk shopping heterogen. Strategi pengenalan produk baru terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru. Yang pertama yaitu menarik pasar. Produk baru ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan proses operasi. Yang kedua, mendorong teknologi. Produk baru diperoleh dari teknologi produksi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Yang ketiga, antarfungsional. Dalam pengenalan produk baru adalah bersifat antarfungsional dan membutuhkan kerjasama antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Desain merek. Secara prinsip, mereka adalah nama, istilah, tanda, simbol rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksudkan untuk mengenali produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Merek dapat menyampaikan 4 tingkat arti, yaitu yang pertama atribut. Merek pertama akan meningkatkan orang pada atribut produk tertentu. Yang kedua, manfaat. Pelanggan tidak membeli atribut, mereka membeli manfaat. Oleh karena itu, atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Yang ketiga, nilai. Merek juga mencerminkan sesuatu mengenai nilai-nilai pembeli.
Yang keempat, kepribadian. Merek juga menggambarkan kepribadian. Kemasan dan pengemasan. Mengemas termasuk aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan biasa mencakup wadah utama dari produk, kemasan sekunder yang dibuat ketika produk akan digunakan, dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu yang pertama, kemasan memenuhi sasaran. 2. Kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Pembuatan label. Fungsi label adalah yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, yaitu label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk, siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. Yang keempat, label mungkin juga mengklasifikasi produk. Yang terakhir yaitu pelayanan. Perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggan. Jadi, kunci keberhasilan dalam persaingan seiring terletak pada penambahan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknik, dan informasi bagi konsumen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai desain produk. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.